Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Arthur Ashe versus Ili Nestes. Firman Tuhan terambil dari Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23 dan Efesus pasal 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Seorang petenis juara dunia yang sangat dihormati bernama Arthur Ashe mendapat julukan Citizen of the World. Dalam sebuah pertandingan Master Tennis Tournament in Stockholm, Sweden pada tahun 1975, ia bertanding melawan Ili Nestes, petenis asal Rumania. Cara bermain Nestes seperti orang kesetanan, karena dalam pertandingan dia selalu mengeluarkan kata-kata makian, kata-kata kutukan, serta ejekan kepada lawannya. Namun, Arthur dapat menerimanya dengan hati yang tenang. Ia menunjukkan sikap dewasa dalam meresponi lawannya tersebut. Tetapi di tengah pertandingan, Arthur tiba-tiba memutuskan mengundurkan diri dari pertandingan atau tidak melanjutkan pertandingan tersebut. Ia meletakkan raketnya di tengah lapangan, kemudian berjalan menuju kursi wasit, lalu berkata, "Sudah cukup bagi saya. Saya sudah bertahan sampai titik ini, dan saya rasa cukup. Saya khawatir saya tidak sanggup bertahan dan kehilangan kendali atas keadaan ini." Kemudian wasit itu menjawab, "Tapi Arthur, dengan tindakan ini, kamu akan kehilangan kesempatan menang dalam pertandingan ini." "Tidak apa-apa," sahut Arthur. "Saya lebih baik kehilangan kemenangan dalam pertandingan ini daripada kehilangan kendali dalam diri saya." Keesokan harinya, panitia menyatakan tidak dapat menerima tindakan Nestes yang sudah kelewatan tersebut, sekaligus menyatakan bahwa Nestes tidak layak menjadi pemenang dalam pertandingan itu, dan Arthur yang dinyatakan sebagai pemenang. Ketika Arthur mengalah, ia justru menjadi pemenang. Keputusan para juri tersebut mengagetkan banyak orang yang hadir pada saat itu, termasuk Nestes sendiri. Namun, mau tidak mau ia harus menerima keputusan dari panitia. Kejadian ini menyatakan bahwa orang yang kuat belum tentu menang. Demikian juga orang yang cepat atau cekatan belum tentu keluar sebagai juara, karena ada etika-etika yang menjadi peraturan dan wajib ditaati dalam sebuah pertandingan. Dalam Galatia pasal 5 ayat 23, kata penguasaan diri atau self-control artinya mengendalikan diri atau menahan diri, khususnya untuk sesuatu yang berlebihan, termasuk di dalamnya pengendalian diri dalam emosi yang mengarah pada amarah. Kita boleh marah, namun haruslah marah yang positif. Marah harus dikendalikan agar kita jangan sampai marah berlebihan sehingga menimbulkan dosa, baik dosa melalui lidah ataupun melalui pikiran kita, terlebih melalui perbuatan kita. Misalnya, sampai mengeluarkan kata-kata yang kotor atau kasar, perkataan yang melukai perasaan orang lain, dan lain sebagainya. Bahkan sampai menjadi batu sandungan bagi orang di sekitar kita yang mendengarkannya, sehingga mereka juga menjadi berdosa karena perbuatan kita.
Firman Tuhan juga menegaskan, jangan sampai amarah kita masih berkobar ketika matahari akan terbenam. Hal ini mengisyaratkan bahwa kita tidak boleh menyimpan amarah berlama-lama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolong kontrol hati dan pikiran serta tingkah lakuku ketika ada amarah di dalam diriku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.